Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Semoga Bapak, Ibu, Saudara kabarnya baik dan sehat. Demikian pula yang sedang sakit dalam masa pemulihan, lekas sembuh dan sehat kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebelum kita mengawali kegiatan aktivitas pada hari Senin, pada saat ini kita mengkhususkan waktu untuk bersaat teduh. Kita mulai saat teduh kita dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dengan Kidung Jemaat 19 yang berjudul Tuhanku Yesus. Kita pujikan bait yang pertama, kemudian kita pujikan juga bait yang kedua. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakar. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Bapak dan Ibu Saudara, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian pada saat ini, yaitu Efesus 4 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Efesus 4 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini seringkali ada sebutan-sebutan, yaitu diantaranya leklo begitu ya, yang mengikut Kristus menjadi orang Kristen. Sejak leklo itu apa? Cilik mulo mungkin ya, sejak kecil sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Namun juga ada sebagian dari kita yang mungkin di dalam perjalanan kehidupannya kemudian memutuskan mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian dibaptis menjadi orang Kristen. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah lamanya atau berapa lama kita menjadi pengikut Kristus itu ada hubungannya dengan keteguhan dan ketetapan hati kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus atau beriman kepada Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, Bapak dan Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jawabannya bisa bermacam-macam. Karena ada sebagian dari saudara kita yang dalam pertengahan perjalanan kehidupannya memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Ia menjadi seorang Kristen yang sangat-sangat rajin,
saleh tidak hanya dalam ibadah tapi dalam kehidupannya, dan menjadi contoh yang luar biasa, teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi menjadi pengikut Kristus lo itu boleh dikatakan bukan jaminan bahwa dalam praktek kehidupannya maupun juga imannya itu mempunyai keteguhan dan ketetapan hati yang mungkin melebihi dari orang-orang yang lain. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, hendaknya identitas kita sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang Kristen, itu bukan hanya seperti dalam tanda kutip label saja, tetapi lebih-lebih itu menjadi penggerak kehidupan kita. Bukan hanya soal kita mempunyai KTP yang ada Kristennya di sana, tetapi lebih daripada itu yang kita hidupi iman Kristen itu dalam keseharian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus melalui suratnya yang termasuk ia tuliskan surat ini ketika di penjara, ia menegaskan bagaimana seorang Rasul Paulus ini mengajarkan supaya kehidupan orang Kristen itu kehidupannya meninggalkan kehidupan lama dan menjadi manusia yang baru. Nah, apa maksudnya ini? Artinya mengalami sebuah pembaharuan dalam hidup yang diawali dengan proses pertobatan. Hal inilah yang harusnya kita, entah itu menjadi orang percaya atau kemudian yang kemudian dibaptis menjadi pengikut Kristus, harus mempunyai dasar pertobatan dalam kehidupan kita. Karena siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu dan ditandai dengan pertobatan. Karena pertobatan itu menandakan tidak hanya bahwa diri kita secara imannya mengakui keberdosaan kita, dengan usaha sendiri tidak mampu untuk memperoleh keselamatan, tetapi juga pertobatan artinya meninggalkan tabiat-tabiat manusia lama dan kini mengenakan tabiat Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus menjelaskan hal ini, bahwa hidupmu jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya yang sia-sia, yang gelap, jauh dari persekutuan, karena kebodohannya, karena kedegilan hati, perasaannya tumpul, menyerahkan pada hawa nafsu, bahkan mengerjakan segala serakah dengan berbagai macam kecemarannya. Kita harus meninggalkan itu semua. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan, kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita sudah belajar mengenal Kristus. Entah sejak lahir, seanak-anak maupun ketika kita sudah tumbuh dewasa. Dan pengenalan akan Kristus ini hendaknya menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Meninggalkan manusia lama kita, kedagingan kita, kecemaran, hawa nafsu, dan berbagai hal-hal yang buruk lainnya, dan menyerahkan diri kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sungguh ketika kita semakin dalam mengenal Kristus dalam kehidupan, iman maupun praktek nyata kehidupan kita, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus, menjadi manusia yang baru. Selamat menjadi manusia yang baru yang kita praktekkan pada saat ini, mulai dari diri kita dan mulai dari lingkungan terdekat kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama saat ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh beroleh kesempatan untuk bangun dan merasakan kehidupan pemberian Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur kami sudah membaca merenungkan sabda-Mu yang sungguh mengajarkan kami menjadi manusia-manusia yang baru, semakin serupa dengan Kristus yang kami teladani di dalam iman,
maupun di dalam kehidupan keseharian kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan dan hari yang akan kami jalani pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memimpin langkah hidup kami, memberikan kekuatan, pertolongan, dan perlindungan, khususnya bagi keluarga-keluarga. Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Dan biarlah di dalam setiap keluarga ada damai sejahtera, berkat rezeki dan kecukupan yang dari Tuhan, serta kekuatan dan kesehatan. Bapa, kami mohonkan juga kelancaran dalam setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Dijauhkan dari segala godaan. Anak-anak kami, Tuhan sertai, Tuhan bimbing, Tuhan tolong dalam proses tumbuh kembang mereka, menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Syafaat kami ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Biarlah Kau terus menopang mereka, memulihkan dan menyembuhkan. Bagi para tenaga medis yang saat ini berada di garda terdepan penanganan pandemi COVID, kiranya Engkau menjaga dan melindungi sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tuhan senantiasa beserta. Syafaat kami juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan mampukan pemerintah di pusat hingga ke daerah melaksanakan segenap tugas tanggung jawabnya sebaik mungkin, sehingga penanganan pandemi ini berjalan dengan baik dan segera teratasi. Kami serahkan hidup dan penghidupan kami seutuhnya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Ampunkanlah ya Bapa atas segala salah dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu Saudara kekasih Tuhan, saat teduh pada saat ini. Selamat beraktivitas dan selamat menghidupi manusia yang baru, semakin serupa dengan Kristus. Semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.